Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Injil pada pagi hari ini dari Injil Matius bab 6 ayat 1 sampai dengan 6 dan ayat 16 sampai dengan ayat 18. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan agamamu di depan orang, supaya dilihat. Sebab jika demikian, kalian tak akan memperoleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi, jika engkau memberi sedekah, janganlah tangan kirimu tahu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan di tikungan-tikungan jalan, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi jikalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, saat ini kita hidup pada era yang tak perlu lagi sungkan untuk memamerkan segala sesuatu yang kita perbuat lewat media sosial. Semua jenis kegiatan bisa kita upload untuk update status. Kita dianjurkan menjadi percaya diri dan self-service, atau alias tidak ragu-ragu, tidak membusungkan dada, dan bangga akan apa yang kita lakukan. Bila kita membagikan sembako atau memberikan derma kepada warga yang kurang beruntung, kita terbiasa mengeksposnya lewat Instagram, Facebook, dan lain-lain. Jika demikian, apakah sabda Yesus pada hari ini masih relevan? Apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu. Yesus tidak melarang kita memberikan perbuatan baik yang kita lakukan. Namun, ia mengingatkan kita agar tidak jatuh dalam pujian kosong seperti orang-orang munafik. Jangan melakukan perbuatan baik hanya demi mencari apresiasi, tepuk tangan, atau acungan jempol. Jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Yesus sedang menunjukkan kepada kita cara melatih kerendahan hati dan intensi murni. Orang yang rendah hati dan berintensi murni tetap memberi sedekah, meskipun sama sekali tak ada orang yang melihat dan memujinya. Jika ada yang memuji, disyukurinya. Tapi jika tidak, sedekah pun terus ia berikan. Sebab orang yang tulus dan rendah hati, percaya, Bapa yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, orang munafik adalah orang yang berpura-pura membual dan menipu, karena mereka hidup dengan topeng yang menutupi raut muka mereka dan tidak memiliki keberanian untuk menghadapi kebenaran. Karena alasan ini mereka tidak mampu untuk mengasihi dengan seluruh ketulusan hati. Orang munafik tidak mengenal bagaimana mengasihi. Mereka membatasi diri untuk menyukai apa yang berasal dari egonya sendiri dan tidak memiliki daya untuk menunjukkan isi hati mereka dengan benar dan terbuka. Banyak hal situasi yang memicu kemunafikan
Sering kemunafikan tersembunyi di tempat kerja. Seseorang nampaknya sangat bersahabat dengan rekan kerjanya, tetapi persaingan sering membuat mereka saling menikam dari belakang. Kemunafikan dalam gereja sangatlah menjijikkan. Sayang, kemunafikan ada dalam gereja dan banyak ditemukan pengikut-pengikut Kristus dan pelayan-pelayan yang munafik. Kita tidak boleh melupakan sabda Tuhan. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini marilah kita renungkan kemunafikan yang dikecam Santo Paulus, dan Yesus juga mengecam kemunafikan. Dan janganlah takut untuk menjadi pribadi yang jujur, bicara kebenaran, mendengarkan kebenaran, menguji diri sendiri dengan kebenaran. Dengan cara ini kita mampu mengasihi. Seorang munafik tidak tahu bagaimana mengasihi. Bertindak yang bersimpangan dengan kebenaran selalu berarti membahayakan kesatuan gereja. Kesatuan inilah yang selalu kita doakan dan didoakan Tuhan sendiri. Selamat pagi, selamat berkarya, berkah dalam. Tuhan memberkati. Amin.